Oke anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam kondisi sehat semua, ya. Jadi untuk hari ini, kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, sebabnya yang pertama itu tentang muatan listrik, yang kedua kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini itu akan membahas terkait tentang gaya listrik. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai, ya, atau kalian penuhi setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuan, kalian diharapkan dapat menganalisis muatan listrik, kuat medan listrik, flux listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, kalian diharapkan mampu melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang listrik statis, kira-kira listrik statis itu apa? Jadi, listrik statis itu adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Nah, pernahkah kalian menggosokkan balon pada rambut kering atau kain wol? Saat kalian menggosokkan balon tersebut pada rambut kering atau kain wol, apakah yang akan terjadi? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian perhatikan video berikut. Jadi Ibu di sini mempunyai sebuah video. Jadi di sini ada balon yang mempunyai muatan positif dan negatif. Jadi muatannya ini awalnya netral. Karena jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Selanjutnya, balon ini akan digosokkan pada sebuah baju yang terbuat dari kain wol. Nah, saat balon ini digosokkan pada baju tersebut, maka elektron-elektron atau muatan negatif pada baju ini akan berpindah ke balon, sehingga menyebabkan balon bermuatan negatif. Nah, selanjutnya saat kita misalkan dekatkan balon dengan baju, karena bajunya bermuatan negatif dan balon bermuatan karena bajunya bermuatan positif dan balonnya bermuatan negatif, maka akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Selanjutnya, jika kita dekatkan balon kepada tembok, ya, silakan diperhatikan, maka muatan negatif pada tembok itu akan menjauhi balon. Karena balon itu juga bersifat negatif. Jadi muatan yang sama, yang di sini adalah muatan negatif dengan muatan negatif, itu akan saling tolak-menolak. Ya, sementara muatan positif dan muatan negatif karena dia berbeda jenisnya, akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Seperti itu. Nah, berdasarkan video tersebut, saat kapankah terjadi listrik statis pada peristiwa yang Ibu tayangkan di video itu? Nah, peristiwa listrik statis terjadi saat balon digosokkan pada kain wol, yang menyebabkan muatan negatif kain wol itu berpindah ke balon yang menyebabkan balon akan bermuatan negatif. Nah, perlu kalian ingat, muatan positif itu adalah proton, jadi muatan positif sering disebut dengan proton. Kemudian muatan negatif itu disebut dengan elektron. Kemudian muatan yang dapat berpindah
itu adalah muatan negatif atau elektron. Nah, makanya tadi saat kita gosokkan balon pada baju yang berbahan kain wol, itu elektron pada kain wol itu akan berpindah ke balon. Jadi yang negatifnya itu yang berpindah ke balon, sehingga menyebabkan balon itu bermuatan negatif. Sedangkan yang tersisa pada baju berbahan kain wol itu hanya muatan positifnya. Sehingga jika balon didekatkan dengan baju tersebut, maka balon akan menempel. Karena balon dan baju mempunyai muatan yang berbeda, seperti itu. Oke, kita lanjut bahas tentang hukum Coulomb. Jadi, hukum Coulomb itu menyatakan bahwa besarnya gaya listrik berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatannya. Nah, hukum Coulomb ini bisa dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dari persamaan ini terlihat bahwa F atau gaya Coulomb sebanding dengan Q1 dan Q2, hasil kali Q1 dan Q2. Jadi semakin besar muatan Q1 dan Q2, maka gaya Coulombnya juga akan semakin besar. Sementara F itu berbanding terbalik dengan R-nya atau jarak kedua muatan. Jadi semakin jauh muatan ini dipisahkan, maka gaya Coulombnya akan semakin kecil. Tapi semakin dekat jarak kedua muatan, maka gaya Coulombnya itu akan semakin besar. Ya, jadi kalau dia R-nya besar, F-nya kecil. Kalau R-nya kecil, F-nya besar. Nah, keterangan untuk persamaan ini, F itu adalah gaya listrik atau gaya Coulomb yang satuannya Newton, K itu adalah konstanta Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik yang satuannya adalah Coulomb dan R adalah jarak antara dua buah muatan listrik. Nah, satuannya ini adalah meter. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum Coulomb pada muatan segaris. Jadi, besar gaya Coulomb pada muatan segaris itu merupakan resultan dari gaya-gaya Coulomb yang terjadi pada muatan-muatan listrik tersebut. Contohnya, di sini saya mempunyai dua buah gambar. Nah, di sini gambar pertama, Q1 dan Q2 itu bermuatan positif, sementara Q3 bermuatan negatif. Nah, di sini kita akan mencari besarnya gaya Coulomb yang dialami Q2 karena pengaruh Q1 dan Q3. Nah, untuk mencari besarnya gaya Coulomb pada Q2 ini, kita perhatikan jenis muatannya. Ya, kita tinjau dulu Q2 dan Q1. Di sini Q1 positif, Q2 positif, karena sama-sama positif, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Sehingga F21 atau gaya Coulomb yang dialami Q2 karena Q1, itu arahnya ke kanan, yaitu menjauhi Q1. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan Q2 dan Q3. Di sini Q2 dan Q3 itu berbeda jenis muatannya. Q2 positif sedangkan Q3 negatif. Karena mereka berbeda jenis, maka akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Sehingga besar F23 atau besarnya gaya Coulomb yang dialami Q2 karena Q3 itu arahnya mendekati Q3, yaitu ke arah kanan. Nah, karena kedua gaya ini arahnya ke kanan, maka besarnya F2 atau gaya Coulomb yang terjadi pada Q2, totalnya itu adalah resultan dari F21 dan F23, yaitu hasil penjumlahan F21 dan F23. Kenapa dijumlah? Karena arahnya ke kanan. Ya.
Nah, selanjutnya pada gambar kedua, di sini Q1 bernilai negatif, Q3 bernilai positif, dan Q2 bernilai negatif. Di sini kita akan mencari besarnya gaya kolom pada Q3. Sama seperti gambar yang pertama, di sini kita tinjau satu-satu. Kita tinjau dulu Q3 dan Q1. Q3 bernilai positif, Q1 bernilai negatif. Kedua muatan ini berbeda jenisnya, sehingga akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Jadi F31 itu akan arahnya menuju Q1 atau ke arah kiri. Begitu juga untuk Q3 dan Q2. Karena berbeda jenis muatannya, maka F32-nya akan menuju atau mendekati Q2, yaitu ke arah kanan. Jadi, resultan dari kedua gaya ini atau gaya kolom total yang dialami oleh Q3 ini adalah F32 dikurang F31. Kenapa dikurang F31? Karena F31 arahnya ke kiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas hukum kolom pada muatan tidak segaris. Nah, sama seperti tadi, besarnya gaya kolom pada muatan tidak segaris itu merupakan resultan dari gaya-gaya kolom yang terjadi pada muatan-muatan listrik tersebut. Nah, di sini misalnya saya mempunyai gambar 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3 itu letaknya tidak segaris. Ya, seperti gambar ini. Nah, kalau kita ingin mencari gaya kolom pada Q3, sebenarnya caranya sama ya. Kita tinjau satu-satu dulu. Pertama kita tinjau Q3 dan Q1. Nah, di sini Q3 dan Q1 ini kita anggap bermuatan sama. Jadi Q1, Q2, dan Q3 kita anggap bermuatan sama, yaitu bermuatan positif gitu misalnya. Jadi karena Q1 positif, Q3 positif, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Sehingga F31 di sini harusnya ya. F31 itu arahnya menjauhi Q1. Kemudian untuk Q3 dan Q2, karena dia sama muatannya, kita anggap sama-sama positif juga, maka Q2 dan Q3 ini akan menghasilkan gaya kolom F32. Di sini harusnya F32. Arah F32 itu adalah juga menjauhi Q2. Nah, berapa F3-nya, berapa F totalnya yang dialami oleh Q3 ini? Jadi F yang dialami oleh Q3 itu adalah hasil resultan dari F31 dan F32 atau di sini disebut F1 dan F2. Ya, yang dicari dengan persamaan vektor. Ya, resultan vektor sudah kalian pelajari saat kelas 10. Jadi F3 itu sama dengan akar dari F1 kuadrat atau F31 kuadrat ditambah F2 kuadrat atau F32 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Nah, cos theta yang dimaksud itu adalah ini, sudut yang dibentuk oleh gaya F1 dan F2. Seperti itu. Nah, di sini Ibu berikan satu contoh, yaitu contoh gaya kolom pada muatan segaris. Nah, misalnya di sini ada 3 buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Jadi pada gambar Q1 nilainya positif yaitu 20 mikrokolom, Q2 bernilai negatif yang besarnya 10 mikrokolom, Q3 bermuatan positif juga dengan besarnya 40 mikrokolom. Nah, ketiga muatan listrik Q1, Q2, dan Q3 ini terletak segaris. Jika D itu 20 cm, tentukan besar dan arah gaya kolom maksudnya ya, yang bekerja pada Q2. Jadi Q1 dan Q2 jaraknya adalah 3D. Q2 dan Q3 jaraknya 3D, di mana D itu besarnya adalah 20 cm. Nah, pembahasannya itu seperti ini. Jadi sebelum Ibu buat diketahuinya, kita tinjau dulu arah gaya kolom yang dihasilkan oleh Q2 dengan Q1 dan Q2 dengan Q3. Kebetulan di sini kan ditanya F pada Q2.
Jadi karena Q2 di sini negatif dan Q1-nya positif, ini akan terjadi peristiwa tarik-menarik sehingga F21-nya arahnya ke kiri. Nah, kemudian Q2 dengan Q3 juga terjadi peristiwa tarik-menarik sehingga F23-nya akan arahnya ke kanan. Sudah sampai situ? Nah, dari soal kita ketahui Q1-nya 20 mikrokolom. Jadi mikrokolom ini harus kita konversi ke kolom. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga 20 mikrokolom ini kalikan dia dengan 10 pangkat min 6. Sehingga akan menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Untuk Q2 dan Q3 juga sama. Ya, kita konversi, kalikan dengan 10 pangkat min 6. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk D, karena D yang diketahui itu satuannya cm, kita harus konversi juga ke meter, sehingga didapatkan D-nya 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, di sini kan ditanya F2. Oke, untuk mencari F2, kita perhatikan garis yang sudah kita buat. Jadi F2-nya itu adalah F23 dikurang F21. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan gaya Coulomb itu rumusnya K kali Q per R kuadrat. Nah, karena ini F23, maka rumusnya menjadi K dikali Q2 dikali Q3 dibagi dengan R21 dikuadratkan. R21 adalah jarak Q2 dengan Q1. Kemudian untuk F21 di sini persamaannya menjadi K Q2 dikali Q3 per R23 dikuadrat. R23 adalah jarak Q2 dan Q3. Nah, setelah itu tinggal kalian masukkan besaran-besaran yang sudah diketahui, ya, masukkan, lakukan perhitungan matematikanya, sehingga didapatkan hasilnya adalah untuk F2-nya itu adalah 5 Newton. Arahnya kemana? Tadi kan ditanyakan arahnya kemana. Nah, karena hasilnya positif, berarti arahnya pasti akan ke kanan atau menuju Q3. Seperti itu. Semoga penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa membantu kalian untuk memahami terkait dengan muatan listrik dan gaya Coulomb. Sekian pembahasan materi Ibu hari ini. Terima kasih.